Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akhirnya lolos ke babak final Coppa Italia usai Sang bomber Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan pasukan Simone Inzaghi melalui 2 golnya, masing-masing dicetak pada menit keempat dan 40. Adapun gol ketiga Inter dicetak oleh bek sayap asal Jerman Robin Gosens pada menit ke-82. Dengan kemenangan ini, maka La Beneamata mengamankan tiket ke babak final Coppa Italia setelah mengantongi keunggulan agregat 3-0 atas Rossoneri. Setelah sebelumnya di leg pertama kedua tim hanya bermain imbang, tampak biasa bagi tim asuhan Simone Inzaghi karena mereka sekarang dapat menantikan laga final yang bakal digelar pada bulan Mei 2022. Baik dari laga Inter versus AC Milan dini hari tadi. Dengan 2 gol yang ia ciptakan, Martinez sangat layak meraih gelar Man of the Match pada laga ini. Secara keseluruhan performanya pun sangat impresif. Lawan tak cuma bagus ketika menyerang, Martinez pun turut berkontribusi besar kala timnya diwawancarai oleh Mediaset, di mana ia meluapkan kebahagiaannya karena sukses membantu Inter lolos ke fase puncak Coppa Italia musim ini. Saya sangat senang karena kami lolos ke final, kami berusaha keras untuk membawa Inter ke puncak, dan upaya kami membuahkan hasil hari ini. Fans sangat senang seperti halnya kami. Sekarang kami harus memulihkan diri dan bersiap untuk laga berikutnya, ujar Lautaro seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Kerja keras Lautaro akhirnya berbuah manis dan akan terus memberikan kontribusi 100% untuk klub. Saya melakukan yang terbaik untuk tim. Saya ingin meninggalkan lapangan pada akhir setiap laga dengan bersimbah keringat. Orang tua, istri dan putri saya juga hadir. Mereka selalu memberi saya dukungan. Saya mendedikasikan 2 gol ini untuk mereka. Inter bisa membayangkan akhir musim yang indah pada musim ini. Sebab setelah mengamankan tempat di final Coppa Italia, pasukan Simone Inzaghi punya kans untuk meraih treble kompetisi domestik. Inter Milan sudah punya trofi Super Coppa Italiana untuk musim 2021-2022 ini. 2 trofi lain dalam jangkauan. Inter ada di final Coppa Italia dan mereka punya peluang untuk mempertahankan gelar Scudetto Serie A. Kami harap bisa menjaga momentum ini dan kami sudah bekerja keras sejak Juli tahun lalu. Kami tahu perjalanan seperti apa yang dilalui. Kami juara Super Coppa pada Januari 2022. Kami punya final di Mei, kata Inzaghi. Kami juga ingin mengakhiri musim di Serie A dengan cara terbaik. Orang-orang bilang bahwa kami adalah tim unggulan Scudetto Serie A. Ini akan menjadi pertempuran hingga akhir musim. Napoli dan Juventus juga masih bersaing, tegas Inzaghi. Wingback Inter Robin Gosens sangat senang bisa mencetak gol ketiga Inter dalam kemenangan 3-0 melawan AC Milan di Coppa Italia. Sebuah bola mendatar yang dari Marcelo Brozovic disambut oleh seorang pemain yang bergerak cepat menyelinap di belakang pertahanan lawan. Gol pertama Robin Gosens untuk Inter adalah gol khas pemain Jerman itu. Berbicara kepada penyiar Italia Sport Mediaset, pria Jerman itu mengungkapkan kebahagiaannya mencapai final Coppa Italia dengan tim barunya itu dan berharap lebih banyak kesuksesan di masa mendatang. Meskipun itu bukan gol terbaik yang pernah saya cetak, itu mungkin salah satu yang paling penting. Saya senang bisa mencetak gol dan bisa berkontribusi untuk tim. Kami sangat senang berhasil mencapai final. Kemenangan ini juga dapat memacu kami untuk terus berlari hingga akhir musim. Kami memiliki 6 final tersisa. Kami berharap memenangkan semuanya untuk memastikan menjadi juara Italia, tegas Gosens.
Kemenangan 3-0 Inter atas AC Milan di semifinal Coppa Italia mendapat dukungan sebanyak 74.508 supporter yang memadati Stadion Giuseppe Meazza. Stadion di Italia sudah diizinkan untuk kembali ke kapasitas penuh sejak awal bulan April ini. Namun sejak saat itu laga kali ini mencatatkan jumlah penonton terbanyak di stadion, yakni sebanyak 74.508 penonton. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dari penjualan tiket, Inter mendapat lebih dari 4 juta euro. Dan angka ini merupakan rekor pendapatan sepanjang masa untuk kompetisi ini, mengalahkan perolehan saat final Coppa di tahun 2018 yang mempertemukan Juventus versus AC Milan. Di laga selanjutnya melawan AS Roma di ajang Serie A pada akhir pekan ini juga diprediksi bakal kembali disesaki penonton di Stadion Giuseppe Meazza, di mana hingga saat ini penjualan tiket nyaris ludes terjual. Dengan dihapusnya pembatasan penonton di stadion dalam pertandingan sepak bola terkait virus corona, tentunya merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi dunia sepak bola Italia. Pasalnya, stadion kembali dipenuhi penonton dan pemasukan klub juga kembali normal pasca krisis finansial sebagai dampak dari pandemi dalam 2 tahun terakhir. Penyerang Juventus Paulo Dybala telah menjadikan bergabung dengan Inter sebagai prioritas utamanya untuk bursa transfer musim panas. Seperti yang ditulis pakar pasar transfer sport Italia Alfredo Pedula di website pribadinya, bahwa pemain Argentina itu saat ini tidak mendengarkan tawaran dari klub lain. Kedatangannya pun tidak perlu mengorbankan seorang Lautaro Martinez. Menurut Pedula, Alexis Sanchez adalah kunci Inter bisa mendaratkan Paulo Dybala. Dybala benar-benar terbuka untuk Inter, dia menempatkan mereka sepenuhnya di daftar teratas. Dia berhenti mempertimbangkan tawaran lain, tulis Pedula. Apa yang harus terjadi untuk memfasilitasi kedatangannya? Penjualan Lautaro bukan solusinya, tapi keluarnya Alexis Sanchez akan membuat ruang sekitar 7 juta euro bersih per musim. Striker Chelsea Romelu Lukaku masih memimpikan untuk kembali ke Inter musim panas ini, meskipun kepindahannya akan sulit bagi Nerazzurri. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Lukaku kabarnya masih berharap kembali ke Inter Milan. Kabarnya pembicaraan sang pemain dengan direktur Inter masih berjalan sampai saat ini. Lukaku juga masih setia menyaksikan Inter Milan. Kabarnya pemain berusia 28 tahun itu menggelar nobar pertandingan semifinal Coppa Italia antara Inter versus AC Milan dari rumahnya. Kesepakatan untuk pemain Belgia itu masih akan sangat sulit secara finansial dan akan membutuhkan pemotongan yang sangat signifikan terhadap gaji sang striker, serta Chelsea harus menyetujui kesepakatan dengan pinjaman tanpa opsi pembelian. Namun keinginan pemain bisa menjadi faktor penting dan saat ini dia melakukan segala yang dia bisa lakukan untuk memfasilitasi kembalinya di musim panas. AC Milan sempat punya momen untuk mengubah situasi. Pada menit ke-66, Milan mampu membobol gawang Inter lewat sepakan keras Bennacer. Tapi gol itu kemudian dianulir wasit Maurizio Mariani setelah mendapat kepastian dari VAR. Awalnya pemain Inter protes karena mengklaim terjadi handball oleh Fikayo Tomori sebelum gol. Tapi Tomori menyentuh bola dengan dada. Mariani tetap menganulir gol Bennacer karena VAR memberitahu ada gerakan Pierre Kalulu yang menghalangi Handanovic. Jika merujuk aturan IFAB edisi 2021-2022 pada babak 11, posisi Kalulu bisa dinyatakan offside, sebab dia bergerak dianggap terlibat dalam permainan dan mengganggu pergerakan lawan, dalam hal ini pandangan kiper Handanovic. Mariani dan VAR merujuk pada pasal itu untuk memutuskan gol Bennacer dianulir karena offside.